Kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk malam ini, dan sebelum dialog kami lanjutkan, saya akan ajak Anda pemirsa, mari kita sama-sama simak sejumlah data yang akan disampaikan rekan saya Kevin Egan langsung dari Grand Studio. Egan, silakan. Baik, terima kasih Doni. Pemirsa, untuk melihat apakah benar memang ada tekanan massa di vonis Ahok, kita akan mencermati beberapa data berikut ini. Kita akan lihat pertama, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dari hakim untuk mengeluarkan vonis terhadap Ahok. Ini ada hal yang memberatkan. Yang pertama, tidak merasa bersalah, menciderai umat Islam, dapat memecah kerukunan umat beragama dan golongan. Selanjutnya, kita melihat mengenai poin berikutnya, hal-hal yang meringankan. Ini tidak pernah dihukum, Ahok bersikap sopan di persidangan, kooperatif selama proses persidangan. Selanjutnya kita lihat pemirsa, ini adalah dalam kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama, jaksa menuntut 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Namun demikian, vonis hakim melebihi tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Hal ini menjadi hal yang sangat tidak biasa. Lalu kemudian ada pasal yang menjadi landasan hakim untuk memutus perkara berbeda dengan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut 1 tahun, namun kemudian vonis hakim 2 tahun penjara. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan tekanan massa. Tekanan massa dalam pasal penistaan agama ini dianggap diskriminatif, tidak sesuai dengan prinsip HAM, multitafsir, diterbitkan untuk menangani aliran kebatinan yang muncul pada saat itu. Selanjutnya, trial by the mob di kasus Ahok. Kita lihat argumen yang pertama adalah pembuktiannya lemah, kemerdekaan hakim semestinya bertolak dari fakta persidangan. Hakim menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks peristiwa hukum. Argumen selanjutnya, apakah benar trial by the mob ada di dalam kasus Ahok? Kerumunan massa adalah sumber legitimasi. Politisasi identitas dan peristiwa hukum dijadikan alat penundukan yang efektif untuk memenangi kontestasi. Kerumunan massa sumber legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Selanjutnya, kikis kepercayaan, trial by the mob bertentangan dengan rule of law, membahayakan demokrasi dan negara hukum. Kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar menjadi kedaulatan kerumunan, meski harus mengingkari prinsip negara hukum. Poin selanjutnya, trial by the mob mengikis kepercayaan diri hakim untuk menghayati azas in dubio pro reo dalam memutuskan perkara. Itu adalah beberapa argumen yang menyatakan bahwa ada trial by the mob di kasus Ahok. Semoga saja Doni dan juga narasumber bisa menjawab apakah memang betul ada tekanan massa di dalam vonis Ahok. Saya kembalikan ke Anda, Doni. Kevin Egan, terima kasih atas ulasannya. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Inilah hal-hal yang harus dijawab. Sebenarnya memang kalau bicara tentang hukum kita harus melihat dari kacamata hukum, gitu kan. Tapi saya tidak tahu apakah Anda berdua juga melihat ada celah intimidasi politik dalam kasus ini sehingga hukum selalu dipengaruhi oleh politik. Mbak Eva. Iya, kalau saya akan bicara normatif di sini ya, karena Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sesungguhnya memberikan satu ruang yang luar biasa kepada hakim ya untuk memutus satu perkara. KUHAP pun begitu. Jadi tidak bisa hakim hanya didasarkan kepada alat bukti, tetapi alat bukti yang memunculkan keyakinan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas dari satu putusan, katakanlah, bagaimana kita menilai putusan, tentunya dari bagian pertimbangannya. Pertimbangan yang didasarkan kepada alat bukti. Ya, di samping itu juga kalau kita lihat memang di titik itulah sebetulnya akuntabilitas publik yang sebetulnya di mana masyarakat menyandarkan kepercayaannya kepada para hakim. Karena kalau ini tidak dijaga oleh para hakim, kita selalu mengatakan hakim bertanggung jawab pada Tuhan, sehingga dia punya kewenangan atau kekuasaan yang luar biasa. Tetapi harus diingat bahwa sebetulnya pertarungannya di sini adalah kepercayaan publik terhadap dunia pengadilan. Kalau itu tidak dijaga dan tidak bisa dijaga oleh hakim, ya, khususnya dia sebagai representasi dari lembaga pengadilan ya, yang merupakan ujung tombak dari, saya kira, titik sentral dari sistem peradilan pidana, maka kekhawatiran ke depan adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, kepercayaan terhadap hukum itu menjadi tidak ada. Jadi yang dijaga hakim dalam kasus Ahok ini sebenarnya apa? Independensinya kah atau? Saya kira kepercayaan massa. Kepercayaan massa terhadap lembaga peradilan. Itu sebabnya tadi yang saya katakan bahwa di dalam banyak putusan kita sering kecewa. Bukan hanya putusan Ahok, tetapi dalam banyak putusan kita sering kecewa ketika dalam bagian pertimbangan
seringkali hakim lalai atau hakim tidak bisa menjelaskan dasar argumentasinya. Ya, pertanyaan besar yang selama ini atau terkait dengan kasus ini misalnya adalah pemilihan pasal 156A yang jelas berbeda dengan tuntutan jaksa 156. Nah, memang hakim menyampaikan bahwa tuntutan jaksa adalah sekian, tetapi argumentasi kenapa dia memilih 156A dibanding 156 itu tidak pernah dijelaskan. Walaupun itu hak hakim. Itu hak hakim. Memang normatif tidak pernah ada satu kewajiban bagi hakim untuk menjelaskan itu. Tetapi kalau saya katakan dalam konteks pertanggungjawaban etik, dalam konteks pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Apalagi ini menjaga jangka panjang ya. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, harusnya itu dilakukan oleh hakim. Iya, saya percaya bahwa penasihat hukum Ahok pun juga akan menanyakan soal itu ya. Mas, kalau kita bicara tentang pasal 156A kemudian jadi pasal 156, apakah itu bisa menjadi pintu atau peluang? Setidaknya begini, tahap awal untuk meredakan tekanan massa itu adalah putusan hakim tingkat pengadilan pertama. Nanti untuk tingkat berikutnya bisa saja ya ada hal yang berbeda dari sini. Karena ini semua adalah apa ya istilahnya? Kita berjuang dengan melalui ranah hukum, lewat perangkat hukum, ya kan? Dengan cara-cara yang hukum pula. Komentar Anda? Ya bisa saja terjadi itu ya. Tetapi betapapun kemungkinan itu tetap terbuka, ini satu proses kemunduran demokrasi yang luar biasa, kemunduran pengutamaan prinsip negara hukum kita. Karena Anda bisa bayangkan tuntutan jaksa betapapun sekali lagi hakim punya kebebasan. Tetapi ada dua pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh hakim. Pertama adalah pertanggungjawaban etis yang ini tentu saja urusan hakim dengan Tuhannya dan juga pertanggungjawaban profesionalisme seorang hakim. Ini kan apa yang dituntut lalu apa yang dia putuskan. Karena profesionalisme bisa diukur ya? Profesionalisme bisa diukur gitu kan dengan sejumlah indikator dan karena itu nyata betul bahwa hakim berpolitik di dalam konteks putusan ini. Apa tujuan politik hakim? Selain mungkin ada interest personal, tetapi yang tadi saya katakan, hakim memikirkan bahwa koeksistensi, keteraturan, kerukunan, meredam gejolak ini adalah yang utama. Karena itu dia berani mengorbankan integritasnya untuk mengambil putusan yang semacam ini. Kalau ahli itu adalah hal yang paling diyakini oleh seorang hakim, kan dia mengambil putusan berdasarkan apa yang dia yakini kan? Betul. Saya tidak bicara keyakinan hakim ya. Ya. Jadi berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut sebagai Court of Norm ya, tetapi si Mahkamah Agung dan jajarannya sampai ke Pengadilan Negeri adalah Court of Justice. Aspek-aspek di luar proses persidangan bagian yang boleh dipertimbangkan oleh hakim. Tetapi sekali lagi prinsip pembuktian di dalam hukum acara kita adalah kombinasi antara keyakinan hakim dan juga alat-alat bukti yang meyakinkan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu buat saya keyakinan itu bagian dari profesionalisme yang bisa diukur gitu. Jadi kalau ada sejumlah keganjilan maka sahih kita persoalkan itu bagian dari unprofessional conduct dari seorang hakim. Dan maka wajar pula ketika kemudian bukan hanya masyarakat di Indonesia tetapi masyarakat internasional memberikan perhatian yang luar biasa. Karena implikasi dari putusan yang semacam ini tadi sudah disinggung Mbak Eva soal pengikisan integritas lembaga peradilan. Kalau orang semakin banyak tidak percaya dengan peradilan, apa jadinya di Republik ini? Betul bahwa dia adalah mekanisme yang kita sediakan, mekanisme demokratik yang kita sediakan untuk menyelesaikan aneka persoalan, tetapi kalau pola tingkah dari para hakim juga sedemikian mencemaskan dalam konteks isu-isu yang mengundang perhatian publik, ya maka hemat saya publik boleh saja menghukum lembaga peradilan sebagai ya lembaga yang tidak bisa dipercaya semacam itu. Nah, dan itu lebih berat lagi dampaknya. Lebih berat lagi karena kemudian di social order akan terjadi di mana-mana dan seterusnya. Saya berharap majelis banding akan memutus sesuatu yang berbeda tentu saja karena apa? Sekali lagi mekanisme banding juga itu satu mekanisme yang disediakan untuk mengoreksi potensi kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Bisa jadi ya untuk meredam terlebih dahulu untuk memuaskan satu pihak tetapi bukan pola ini yang kita kehendaki. Karena itu ada gagasan teman-teman misalnya bagaimana Pak Jokowi berikan amnesti. Kalau amnesti berarti sebenarnya orangnya mengaku bersalah, cuma diampuni kan? Tidak, diampuni. Enggak juga begitu? Bukan. Mana amnesti tidak seperti itu. Soal itu kita lanjutkan nanti, tapi saya akan minta pendapatnya Pak Wayan dulu. Pak Wayan, kalau kita melihat bahwa apa yang menjadi putusan hakim itu ada indikasi tekanan massa,
apakah Anda tidak khawatir dalam tingkat pengadilan berikutnya pun, tingkat banding dan seterusnya, apapun atau siapapun hakimnya, bisa saja mendapatkan tekanan massa, sehingga bisa saja Anda atau Pak Ahok meragukan putusan hakim itu. Komentar Anda? Tentu saja, kalau perkara ini dipolitisasi, ada tekanan, muaranya adalah pertama muncul pertimbangan-pertimbangan yang melanggar kelasiman, walaupun kelasiman itu bukan hukum. Kelasiman yang ada adalah 90-99%, ini bukan penelitian tapi pengamatan, itu putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Tapi kelasiman ini dilanggar, walaupun tidak berdasarkan undang-undang pelanggaran itu. Tapi kelasiman jangan dianggap enteng. Karena tadi ada masalah tekanan, ada masalah politik. Itu catatan pertama dari putusan ini. Masih ada 5 catatan lain yang saya anggap juga mudah-mudahan tidak ada tekanan di pengadilan tinggi. Lalu kelima yang berikutnya bisa membebaskan Pak Basuki. Apa yang 5 itu selain masalah kelasiman ini? Pertama, faktor Buniani. Bukankah di dalam rekusitur Buniani yang dianggap sebagai salah satu yang meresahkan masyarakat? Kenapa ini tidak menjadi pertimbangan penting, malah diabaikan peranan Buniani? Karena sebelum Buniani mengunggah dengan segala perubahannya, tidak ada gejolak. Tapi begitu 9 hari di mana Pak Buniani mengunggah dengan menghilangkan kata pakai, terjadilah kegaduhan. Tapi ini diabaikan oleh hakim. Yang berikutnya, unsur niat. Unsur niat tidak mampu meyakinkan kita semua apa benar Pak Basuki ini punya niat menghina agama. Padahal keluarganya orang Muslim, membangun masjid, mengumrohkan penjaga masjid, mengumrohkan penjaga kuburan. Pastilah niat itu tidak ada, apalagi keluarganya banyak yang Muslim. Nggak mungkin dia punya niat menghina agama, apalagi dia gubernur dari penduduk yang mayoritas Muslim. Terlalu bodoh kalau dia menghina, mempunyai niat untuk menista agama atau menodai agama. Yang berikutnya adalah pasal 50 KUHP. Ini memang menjadi perdebatan. Tapi kalau kita mau jujur, pasal 50 KUHP, kalau memang putusan ini ingin berdiri bebas, netral, apalagi menegakkan prinsip in dubio pro reo, harusnya pasal 50 KUHP di mana orang yang melaksanakan undang-undang tidak dapat dihukum. Pak Basuki itu berpidato dalam rangka meyakinkan masyarakat agar ikut program ikan kerapu untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan itu termuat dalam pasal 31 Undang-Undang Pemda di mana gubernur, bupati, dan kepala daerah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orang meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Pemda kok malah dihukum. Ya. Lain kali mana ada bupati atau gubernur yang mau berpidato. Mana nanti orang mau melaksanakan undang-undang kalau dia lalu dihukum. Nah, faktor lainnya adalah faktor tentang bagaimana masalah undang-undang PNPS nomor 15165 yang dijadikan pasal 156A huruf A. Faktor ini sangat menarik. Kenapa? Pasal ini mengendaki harus ada peringatan lebih dulu. Kalau nggak ada peringatan, nggak bisa dipidana. Maka judul dari Undang-Undang PNPS saya baca. Undang-undang ini adalah untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jadi yang diutamakan itu pencegahan, bukan pemidanaan. Kalau dengan peringatan-peringatan oleh Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, orang tidak lagi melakukan hal yang sama, maka tidak perlu dipidana. Karena maksud undang-undang ini adalah mencegah. Kenapa undang-undang ini muncul? Karena ada problematik pasal 156 KUHP dalam sejarahnya yang disebut Absai Artikelen, Undang-Undang Karet, di mana aneh dalam sistematika susunan redaksi dan alinea pasal 156 terdiri 2 alinea tapi tidak ada 2 ayat. Alinea pertama menekankan golongan, alinea menekankan pada agama. Lalu bagian agama ini diatur dalam pasal 4
Undang-Undang PNPS nomor 165 yang diakomodir menjadi pasal 156A huruf A. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan terlalu mudah, jangan terlalu gampang mempidanakan orang-orang dengan tuduhan menodai agama. Maka undang-undang ini memberi peringatan sebagai hal yang sangat penting. Ini diabaikan oleh hakim. Artinya Pak Wayan, semua hal yang Anda sampaikan tadi itu mengerucut kepada putusan hakim syarat dengan tekanan ya Pak ya? Syarat tekanan, syarat nuansa politik, mengabaikan kesaliman, itu putusan ini warnanya. Maka orang akan mudah bereaksi kalau putusan ini kok menjadi seperti ini. Dan kalau ini memang diteruskan, khawatir sekali nanti putusan ini menjadi putusan yang menyesatkan masyarakat. Orang tidak salah jadi dihukum. Seperti kasus Sengkon dan Karta di Bekasi, di mana yang bersalah Gunel yang dihukum adalah Sengkon dan Karta. Bukankah Buniani yang harusnya bertanggung jawab? Kenapa Pak Basuki yang dihukum begitu? Baik, Pak Wayan, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi.